Oke, baik Bapak Ibu, selamat datang di dalam Racing Stars Institute Gading Serpong. Selamat bergabung bagi orang tua murid yang baru. Hari ini kita akan membahas mengenai tujuan pendidikan dasar, visi misi, tujuan sekolah. Lalu dilanjutkan nanti akan dijelaskan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan hybrid RSI Gading Serpong. Adapun pada tahun ajaran ini Sekolah Racing Star masih memberlakukan pembelajaran hybrid di mana orang tua dapat memilih apakah anaknya mau onsite datang ke sekolah atau online belajar di rumah dengan beberapa ketentuan yang akan kita sepakati bersama. Lalu juga akan ada kegiatan belajar mengajar siswa dan profil guru dan juga staf yang akan melayani di tahun ajaran ini. Lalu sesudah itu Miss Vina akan menjelaskan mengenai prosedur PACE, prosedur di mana bagaimana menjalankan PACE yang kurang lebih sama dengan tahun ajaran yang lalu, tapi kita mau merefresh setiap orang tua. Tujuan pendidikan dasar tentu saja kerinduan hati setiap kita adalah kita rindu supaya anak-anak kita dapat bertumbuh menjadi para pemimpin masa depan yang takut akan Tuhan, kompeten, dan menjadi dampak dimanapun Tuhan berada. Karena itu kerinduan hati daripada Yayasan Bintang Kasih Bangsa adalah supaya kita dapat mencerdaskan generasi, melahirkan generasi yang takut akan Tuhan, yang bisa mengasihi, mencintai bangsanya, berbakti kepada orang tua, kompeten, dan menjadi dampak tentu saja. Misinya adalah kita rindu melalui Sekolah Racing Star dengan menggunakan kurikulum ACE, menanamkan nilai-nilai takut Tuhan, nilai kasih sebagai dasar kehidupan. Lalu juga secara akademis memberikan mereka pengetahuan, ada kompetensi untuk mereka bisa menggunakan, mengaplikasikan ilmu, pengetahuan yang mereka punya dan juga menjadi dampak dimanapun Tuhan tempatkan. Tentu saja dapat berbakti, menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air Indonesia. Demikianlah Bapak Ibu, ini adalah profil Sekolah Racing Stars Institute Gading Serpong dengan tujuan visi kita mencerdaskan generasi yang berkarakter, cinta bangsa, dan takut akan Tuhan. Saya akan langsung masuk kepada prosedur pelaksanaan sistem hybrid Racing Star Gading Serpong yang menggunakan kurikulum ACE dan juga kurikulum nasional. Adapun Bapak Ibu, Racing Star Kelapa Gading memberlakukan PTM 100%, pertemuan tatap muka tanpa ada online sama sekali. Jadi kami hanya dari Gading Serpong yang memberlakukan sistem hybrid ini. Di dalam setiap kegiatan home learning, Bapak Ibu, guru dan murid akan memakai seragam. Ini untuk anak-anak yang memilih untuk belajar online di rumah. Tentu saja guru dan murid kita harus memakai seragam karena kita memang di dalam waktu sekolah, pembelajaran dilaksanakan secara online. Bapak Ibu seperti biasa anak-anak akan masuk melalui video conference Zoom. Jadi kita akan masuk ke Racing Star punya Zoom, lalu kemudian murid akan memiliki akun Zoom dengan format ada nama Zoom yang digunakan, nama murid, dan grade atau kelasnya. Jadi mohon bekerja sama agar kita menghindari hal-hal yang tidak nyaman. Misalkan kalau ada nama-nama yang nggak appropriate, itu biasanya kita tidak akan izinkan masuk ke dalam Zoom karena kita mencegah. Jadi diusahakan ketika mau masuk, tolong di rename dulu. Jadi namanya nggak aneh-aneh. Agar memudahkan host kita, Miss Renita, mengenali murid yang masuk. Adapun semua guru-guru, semua staf yang melayani, kami bertindak sebagai co-host. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menjadi takut, wah anak saya ini nih udah masuk, udah di waiting room, udah lama misalkan 20 menit, itu tidak akan pernah terjadi. Karena ada guru-guru kita yang totalnya kurang lebih 12, itu semuanya akan standby untuk ngeklik admit
untuk mengundang anak Bapak Ibu masuk ke dalam Zoom yang ada. Jadi kalau misalkan kita bertindak sebagai co-host, maka kalau ada orang yang masuk, kita semua nih di kelas berbeda pun akan bisa lihat dan kita bisa klik admit, kita bisa lakukan itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahwa anak Bapak Ibu akan gimana nih, udah masuk, udah lama, mana tidak di admit. Itu tidak mungkin terjadi karena semua guru yang online sangat bisa untuk klik admit gitu ya. Jadi meskipun mungkin Miss Yesti tengah mengajar di kelas online-nya Ketu pada hari Jumat, di mana semua pembelajaran kita dilakukan secara online, maka Miss Yesti pun tetap bisa klik admit untuk anak SD. Demikian pula kita dari SD, kalau kita lihat guru-guru Kurnas, oh ada murid TK masuk, bahkan playgroup, kita bisa klik admit. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, lalu kemudian, jadi pembelajaran onsite kita untuk murid onsite adalah setiap hari Senin sampai Kamis. Pada hari Jumat kita akan online bersama dari jenjang level TK sampai SMP. Kami berharap supaya ketika murid-murid melakukan pembelajaran online, entah itu di hari Jumat atau pada setiap harinya, murid memiliki ruangan yang mendukung mereka untuk belajar di dalam home learning ini. Jadi murid duduk di dalam sikap yang baik, tidak diperbolehkan belajar di atas tempat tidur, di dalam posisi tidur, atau di dalam posisi yang mengganggu. Lalu di dalam kegiatan belajar yang menggunakan Zoom, seluruh murid harus menyalakan kamera dan menampilkan wajah keseluruhan. Tentu saja kami mendidik murid-murid untuk bisa menampilkan seluruh wajahnya, bukan jidatnya saja, bukan tampak kiri ataupun tampak kanan. Kita mau tetap mendidik mereka untuk menjadi disiplin di dalam hal etika. Ini yang akan sangat banyak tantangan ke depan buat generasi ini, karena mungkin karena secara online jadi nggak terlalu banyak bersentuhan dengan manusia hidup yang sebenar-benarnya ya. Jadi ini yang mau kita juga bantu ingatkan buat anak-anak supaya interaksinya tetap ada. Jadi bukan cuma sekedar menampilkan jidat atau mungkin dia cuma menampilkan rambut, tapi benar-benar mereka juga harus belajar menghargai. Nah, nanti saya akan menjelaskan karena memang kita juga akan ada menanamkan pembelajaran karakter Bapak Ibu. Jadi memang 2 bulan pertama kita akan fokus mengkampanyekan mengenai obedience, karakter ketaatan. Lalu kemudian pada 2 bulan berikutnya kita akan menanamkan karakter attentiveness, penuh perhatian. 2 bulan pertama, Juli dan Agustus, kita akan banyak berbicara tentang obedience, ketaatan, di mana I will obey my authorities immediately. Pokoknya have a cheerful attitude, complete all that I am expected to do, not complain, and go to the extra mile. Nanti bagi Bapak Ibu yang di rumah akan menerima BC-nya, lalu kemudian untuk yang sekolah kita akan menempelkan indikator I will untuk karakter obedience ini di agenda di buku penghubung anak-anak yang masuk secara onsite. Lalu kemudian untuk penuh perhatian kan I will look at someone speaking. Nah, hal-hal sederhana ini yang mau kita tanamkan terus-menerus sebagai concern sekolah yang memang kita menanamkan sekali dan sangat concern dengan karakter penuh perhatian ini, Bapak Ibu. Lalu kemudian kita meminta, dan kalau misalkan memang tidak bisa, misalkan internetnya jelek banget, lalu kemudian kalau nyala berarti saya keluar masuk, Miss. Lalu Bapak Ibu tetap boleh diperkenankan untuk minta izin jika memang hal itu tidak memungkinkan. Jadi tentu saja ini melatih kedisiplinan anak. Jadi meminta izin guru yang bersangkutan jika ada halangan untuk menyalakan kamera. Karenanya kami perlu bantuan, dukungan daripada orang tua murid yang
mengizinkan anak-anaknya melakukan pembelajaran online supaya dapat meningkatkan kualitas WiFi internet di rumah masing-masing. Dan jika memang sangat tidak memungkinkan untuk WiFi-nya di-upgrade, mungkin pilihan onsite itu yang terbaik demi kelancaran kegiatan belajar mengajar. Karena selama 2 tahun terakhir ini kita sangat sedih sekali kalau misalkan ketika kita izinkan anak-anak matiin kamera, lalu ketika tiba gilirannya ditanya, itu anak itu entah bisa hening panjang, terus datang lari, gubrak, yes miss, I'm sorry miss, I cannot hear you miss. Dan kemudian ada yang, excuse me miss, I didn't hear you. Buat kami itu adalah sebuah hal yang memang kita juga nggak bisa kendalikan. Kami juga mengerti, paham, orang tua juga sibuk, tetapi itu sangat merugikan untuk kinerja belajar anak itu sendiri. Jadi ini adalah hal-hal yang kami sangat butuh bantuan kerjasama daripada Bapak Ibu di rumah. Karena anak-anak ini most of the time-nya sebagian besar waktu mereka bersama dengan orang tua. Komputer, laptop, ataupun smartphone yang dipakai hanya digunakan untuk kegiatan belajar oleh murid, dan tentu saja murid tidak diperkenankan menggunakan handphone, laptop, apapun untuk bermain game, sosial media, dan hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan pembelajaran. Jadi di Zoom juga tidak boleh mencoret-coret layar Zoom dan sebagainya. Tentu saja memang kita mencegah anak-anak itu tidak menjadi co-host sehingga tidak bisa share screen atau apapun. Tetapi saya rindu mengingatkan karena kita juga belajar dari anak-anak yang onsite datang ke sekolah itu tidak diizinkan membawa perangkat elektronik apapun kecuali memang urgent untuk urusan penjemputan apa, itu bisa dibawa tetapi dititipkan kepada supervisor atau staf guru yang ada sehingga murid-murid tetap bisa fokus dengan pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi anak-anak yang onsite tidak diizinkan membawa laptop, handphone, karena mereka tidak perlu. Jadi semua hal yang mereka perlukan itu sudah bisa langsung live dengan guru yang mengajar seperti sebelum pandemik dulu. Kita punya pengalaman mengizinkan anak yang datang membawa laptop, lalu kemudian entah bagaimana, pokoknya anak-anak ya tentu saja ya, mau bisa masuk ke WhatsApp, web, bisa buka Google, ini itu, hal yang nggak perlu, tapi itu membuang waktu mereka untuk belajar dan menjadikan mereka tidak fokus. Jadi kita mau hindari. Murid diharapkan hadir 5 menit lebih awal di Zoom sekolah di dalam setiap sesi kelas. Hal ini diperlukan karena memang butuh waktu untuk masuk ke breakout room sekolah. Jadi makanya Bapak Ibu, kami berharap Bapak Ibu juga dapat mendisiplinkan anak-anak. Ini tentu saja sangat berguna untuk karakter mereka di kemudian hari. Jadi enggak underestimate, take it lightly, gampang lah, ntar juga tek bisa langsung masuk gitu ya, mepet-mepet. Nanti ternyata, waduh, jaringannya lagi nggak bagus, loading terus nih, wah terlambat. Jadi akhirnya masuk ke pembelajaran itu udah bingung, gurunya udah sampai mana, bahkan mungkin anak-anak yang lain udah sibuk berpartisipasi, menjawab, tapi anak kita kebingungan, ini lagi pada ngomongin apaan. Nah itu tentu saja merugikan untuk anak itu sendiri. Murid diizinkan jika ingin ke toilet, minum, atau meninggalkan sesi belajar dikarenakan ada hal yang mendesak dan penting. Dan murid tidak diperbolehkan makan selama kegiatan belajar kecuali memang dia jadwalnya break time, jadwalnya lunch time, kan kita ada jadwal yang kita akan berikan pada hari ini melalui handphone RSI, itu ada jadwal-jadwalnya. Kenapa? Karena pembelajaran kita akan sampai sore, berbeda dengan tahun ajaran sebelumnya. Saya akan infokan lebih lanjut nanti. Siswa wajib melakukan pace test di sekolah dan mengikuti ulangan harian dengan didampingi oleh supervisor atau guru kelas di sekolah. Tetapi di dalam masa COVID yang tidak menentu ini, sekolah Racing Star telah membuat keputusan bahwa
untuk anak-anak dapat mengerjakan pace test dan ulangan harian di rumah selama term 1. Itu pun dengan klausa catatan bintang kecil, jika kasus COVID-nya menurun, maka anak-anak tetap kita kembali lagi harus melakukan pace test di sekolah. Adapun kita melakukan kebijakan ini bukan untuk menyulitkan Bapak Ibu, tetapi ini memang adalah sebuah kebijakan yang telah ditentukan dari pihak SKI, pihak ACE dari Australia, Bapak Ibu. Ada persyaratan, ada requirement yang memang kita tidak bisa belokin yang sudah ditentukan oleh mereka. Jadi ketika kondisi sudah kembali menjadi normal, maka kita pun harus memberlakukan sistem yang ada kembali dengan seperti kalau misalkan homeschooling, karena kita dihitungnya menggunakan kurikulum homeschooling ini, tetapi di dalam model sekolah. Jadi anak-anak, kalaupun kita mengajukan proposal untuk anak-anak mengerjakan PACE di rumah secara online karena kita hybrid, tetapi ada kesepakatan yang kita tidak bisa langgar, yaitu PACE test itu harus tetap dikerjakan di sekolah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ulangan harian pun, ulangan umum kita akan melakukannya dengan fair, dengan adil di sekolah, seperti itu. Jika terjadi pelanggaran atas tata tertib yang ada, murid akan diberikan tindakan disiplin yang sesuai. Ini adalah bagian daripada kita mendidik anak-anak di dalam jalan Tuhan, bahwa segala sesuatu ada aturannya, nggak bisa ikut mau-maunya sendiri. Dan kemudian untuk waktu, jadi segala sesuatu juga ada waktunya, makanya nggak boleh makan kalau lagi jam belajar. Ntar giliran jam belajarnya udah habis, dia baru mau kerjain, wah kebalik banget. Nah, jadi kita berusaha untuk mendisiplin anak-anak juga melalui aturan yang ada untuk membantu mereka melatih, bertumbuh di dalam karakter kedisiplinan ini, sebagaimana ketika kita mendidik mereka, kita pun sebetulnya tengah dibentuk hatinya. Murid yang tidak dapat mengikuti baik home learning ataupun on-site, tolong segera informasikan kepada supervisor yang bersangkutan. Jika tidak ada informasi, maka siswa akan dianggap absen. Lalu kemudian Bapak Ibu, kegiatan belajar mengajar akan dimulai dengan morning service setiap hari, setiap pagi selama 15 menit. Dari jam 8 sampai 8.15 itu kita akan selalu memulai hari dari Senin sampai Kamis dengan berdoa bersama. Jadi kita memulai kegiatan dengan berdoa, mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh para guru secara bergantian sesuai jadwal yang ditetapkan oleh masing-masing kelas. Lalu kemudian pada hari Kamis kita akan mengadakan chapel. Jadi chapel, ibadah bersama kita akan dilakukan pada hari Kamis pukul 8 sampai 8.30. Tidak lagi dilakukan pada hari Jumat. Kita tidak akan lagi upload ke YouTube, sebab semuanya akan kita lakukan secara live dari Zoom. Jadi nanti untuk anak-anak yang onsite, mereka dapat menjadi para singer, mereka dapat menjadi petugas pembawa kolekten, lalu kemudian mereka yang akan bersama-sama dengan guru-guru melayani chapel yang ada, seperti itu. Lalu kemudian sekolah akan membuat grup kelas RSI. Jadi hari ini Bapak Ibu akan diundang sesuai dengan informasi yang diberikan di dalam Google Form. Lalu kemudian orang tua juga yang sudah memberikan email akan diundang ke dalam GC, Google Classroom per kelas, di mana materi dan tugas dapat diberikan di sana. Jadi mohon kerjasama orang tua untuk mengunduh, untuk mendownload aplikasi GC dan mengaktifkan, ya ini mengaktifkan untuk mengaktifkan notifikasi sehingga tidak ketinggalan informasi belajar. Jadi kita juga mau bekerja sama nih menolong anak-anak kita, jangan sampai komunikasi itu berhenti di kita sehingga anak-anak kita miskomunikasi.
karena perubahan-perubahan, materi-materi tambahan yang perlu dipelajari untuk ulangan itu akan disampaikan semua lengkap di Google Classroom. Sehingga meskipun orang tua tidak mengikuti pembelajaran, tapi orang tua akan terupdate. Orang tua akan mengerti, oh oke, ada ini, oh ini ada materi tambahan untuk agama misalkan, oh harus belajar ini dari bab ini sampai bab ini, oh bentuk soalnya seperti ini, berapa pilihan ganda, berapa jawablah. Nah, hal-hal begitu kan bisa kita ketahui untuk kita informasikan ke anak-anak kita, karena kan biar gimana juga namanya anak-anak ya, jadi mereka perlu terus diingatkan. Nah, lalu kemudian siswa harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, sebab semua tugas yang diberikan, baik itu tugas art, tugas musik, semua tugas bahkan PR-PR itu akan masuk ke dalam nilai rapor. Nah, ini juga untuk melatih supaya anak-anak kita menjadi disiplin, tekun, bekerja keras untuk terus memberikan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Siswa yang terlambat mengikuti pelajaran Kurnas lebih dari 10 menit tidak diperkenankan untuk mengikuti pembelajaran. Dan jika ada ulangan lalu anak kita terlambat masuk, ibaratnya ya ini untuk kasus-kasus khusus, andai misalkan kita ke depan gitu ya ada terjadi lockdown atau apa, tetap tidak ada perpanjangan waktu bagi siswa yang terlambat, baik dia onsite, dia terlambat, itu tidak ada perpanjangan waktu. Jadi kalau waktunya emang 30 menit, maka siswa juga akan mendapatkan 30 menit. Nah, adapun karena memang situasi yang tidak menentu ini, maka Bapak Ibu saya perlu ingatkan, semua kebijakan ini akan kita fleksibelkan menurut case by case. Jadi misalkan dari kita kan sepanjang pembelajaran sudah memilih nih. Jadi anak yang online dia akan online terus sampai selamanya nih ibaratnya ya, sampai situasi berubah atau apa, pokoknya tentunya dia komitmen dulu nih. Pokoknya saya mau online. Demikian juga yang onsite. Jadi kita tidak mengizinkan anak pindah-pindah nih. Oh, hari ini saya onsite, tapi besok saya kesiangan, jadi saya harus online ya. Nah, itu tidak bisa. Jadi Bapak Ibu kayak sebelum pandemi aja. Jadi kita komitmen nih online terus. Terus kalau mau masuk ya masuk. Kalau memang sakit jangan dipaksa masuk dengan online. Nah, jadi kita mau komitmen dalam hal ini. Tapi kalau misalkan terjadi kasus khusus, misalkan sekolahnya, misalkan ada anak-anak yang terkontrak COVID gitu ya, ada yang kena COVID nih, wah berarti sekolah kita akan lockdown selama 2 minggu. Dan hanya di dalam masa kasih karunia 2 minggu inilah anak-anak kita yang onsite diizinkan untuk melakukan online. Tetapi itu hanya ruang kelas yang bersangkutan saja. Jadi misalkan anak saya TK, Miss, nggak ada hubungan. Misalkan yang kena anak SD. Nah itu kita jadi anak TK-nya tetap masuk, kan nggak ada apa-apa, kan mereka juga nggak interacted, pokoknya nggak related lah ibaratnya gitu ya, nggak bersinggungan pula. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian Bapak Ibu, ini hal yang sederhana tapi sangat penting, pembayaran uang sekolah investasi operasional paling lambat diberikan setiap tanggal 10 setiap bulannya. Keterlambatan pembayaran tanpa disertai informasi akan dikenakan denda sebesar 10.000 per hari. Kartu uang sekolah yang dulu kita kalau onsite kita berikan setiap akhir bulan tidak diberikan, karena sekarang semuanya akan diinformasikan japri, lebih memudahkan Bapak dan Ibu, dan kita tidak menerima uang tunai kecuali denda keterlambatan. Jika Bapak Ibu terlambat menjemput anak Bapak Ibu lebih dari 30 menit ya, lebih dari 30 menit, maka toleransi denda keterlambatan kan hanya diberikan 30 menit. Jadi kalau misalkan lewat, maka Bapak Ibu akan mendapat denda keterlambatan sebesar 50.000 per 30 menit. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu, itu hanya satu-satunya cash tunai yang kita terima. Ini adalah jadwal daripada sekolah Racing Star mulai dari jenjang TK sampai SMP. Jadi untuk K1 akan masuk jam sekolahnya setiap hari, Senin sampai Jumat, tapi semua di hari Jumat adalah online.
Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 11. Untuk K2, Senin sampai Jumat jam 8 sampai 12. Untuk grade 1 until grade 3, dari Senin sampai Kamis jam 8 sampai setengah 1. Lalu hari Jumat jam 8 sampai selesai, sesuai jadwal masing-masing. Lalu untuk grade 4 sampai grade 6, Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam setengah 2. Hari Jumat jam 8 sampai selesai. Jadi sekarang anak-anak kita yang SD kelas 4 sampai kelas 6 itu akan bubar jam setengah 2 siang. Tentu saja akan ada break time, akan ada lunch time, di mana anak-anak akan makan di office masing-masing. Jadi satu-satunya kesempatan di mana mereka lepas masker adalah di office masing-masing, tidak ngobrol, tidak bersinggungan dengan siapapun, sebab anak-anak diwajibkan untuk memakai masker selama di lingkungan sekolah. Bagi orang tua yang bagi anak yang tidak dibiasakan memakai masker, kami mohon kerjasamanya agar orang tua dapat mengingatkan terlebih dahulu, karena tanpa masker anak-anak tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam wilayah sekolah. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Jadi memang dulu ketika ada anak yang nggak bisa pakai masker, kita prefer anaknya pulang. Lebih baik dia pulang, itu demi keamanan anak ini sendiri. Lalu kemudian bagi anak yang sakit, yang 37 derajat, anak itu tidak boleh masuk ke lingkungan sekolah. Jadi batuk, pilek, atau segala macam gejala, kita tidak mengizinkan karena ini demi kebaikan anak-anak Bapak Ibu. Jadi misalkan morning allergy atau apa, tapi yang kira-kira nggak ini ya, kira-kira mungkin menunjukkan kondisi anak itu tengah lemah, nah itu kita pasti akan pulangkan. Sekali lagi, demi kebaikan anak tersebut. Pelajaran bisa dikejar, tapi kesehatan itu memang sulit ya Bapak Ibu ya. Jadi lebih baik anak kita istirahat dulu sampai pulih, sehat bener, baru dia bisa masuk. Kalau enggak nanti ketemu teman-temannya, kita nggak pernah tahu. Jadi untuk keamanan sekali lagi. Lalu kemudian untuk kelas 7 sampai kelas 8, dari hari Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 2. Jadi SMP kita akan bubar jam 2 siang. Lalu untuk RSS dari Senin sampai Kamis jam 8 sampai 12 dan hari Jumat jam setengah 9 sampai selesai. Bapak Ibu, jika nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu dapat mengajukannya kepada handphone RSI, lalu kemudian kami akan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan. Nanti saya bisa bantu dengan kirimkan voice note. Jadi kalau mungkin penjelasannya by WA, Bapak Ibu mungkin agak bingung karena itu bahasa yang tidak bernada ya. Nanti saya bisa membantu menjawab lewat voice note di WhatsApp. Nah, demikianlah profil guru dan staf Racing Star Gading Serpong. Bapak Ibu, saya Miss Tanlina Herawati sebagai Kepala Sekolah TK, SD, SMP di Racing Star dan juga Racing Special Star. Saya bekerja dibantu dengan Miss Vina yang adalah Wakil Kepala Sekolah TK, SD, SMP Racing Stars dan juga membantu di Supervisor RSS. Lalu guru TK kita adalah Miss Yene sebagai Supervisor K1 dan juga sebagai guru agama kelas 1 sampai 8. Lalu kemudian ada Miss Bapak Ibu, ada Miss Yesti supervisor untuk K2 dan Miss Yesti dibantu oleh Miss Fidela sebagai asisten supervisor atau monitor di K2. Lalu kemudian untuk supervisor SD kelas 1 sampai kelas 4 adalah Miss Olin. Nah, Miss Olin ini juga akan membantu untuk menjawab setiap pertanyaan bikin kalimat, word building, dan juga English. Nah, Bapak Ibu ini ada perubahannya ya. Jadi untuk yang online, Bapak Ibu akan scoring dengan Miss Krista. Tapi untuk bikin kalimat itu langsung dengan supervisor masing-masing, baik di WB atau di English. Lalu Miss Faye sebagai Head of Supervisor dari kelas 1 sampai kelas 8 memegang
tanggung jawab supervisor di kelas 5 sampai kelas 8. Nah, demikian pula untuk siswa yang mau bertanya mengenai bikin kalimat, word building, English, kelas 5 sampai kelas 8 dapat langsung mengajukan kepada Miss V. Lalu Miss Krista sebagai monitor kelas 1 sampai 8, guru scoring online, di mana semua murid online ini yang beberapa ini akan bertanya kepada Miss Krista. Miss Krista sudah sangat terlatih ya, dia sangat gerak refleksnya cepat dan tanggap. Dan juga Miss Krista sebagai guru PI kelas 1 sampai kelas 8. Nanti sesudah ini Miss Vina akan briefing mengenai prosedur-prosedur melakukan scoring seperti itu. Jadi Miss Vina akan mengingatkan mengenai untuk fotonya bagaimana, tulisannya juga yang bagus, ditekan ya, tulisannya jangan ngambang gitu. Jadi kita juga bacanya bingung, nebak-nebak, karena kita mau berikan yang terbaik, kita nggak mau salah scoring juga. Lalu kemudian ada Miss Ruth adalah supervisor di RSS, guru TIK komputer kelas 4 sampai 8, dan untuk siswa RSS yang online akan melakukan scoring dengan Miss Ruth. Lalu kemudian ada Miss Helen sebagai guru Math dan IPA kelas 4 sampai 6, guru bidang studi RSS. Lalu ada Miss Ezra. Miss Ezra adalah guru bahasa Indonesia dan PPKN kelas 1 sampai 8, guru IPS kelas 4 sampai 6, dan juga guru grammar dari kelas 4 sampai kelas 8. Lalu ada Bu Yuli sebagai guru agama di Racing Special Stars, ada Miss Renita, administrasi yang sangat membantu kita, beliau yang memegang HP RSI. Kita juga dibantu oleh Ibu Lucy sebagai penolong kita. Lalu kita juga ada Miss Fredela sebagai staff Racing Stars Gading Serpong yang tengah melakukan internship, sedang magang karena beliau baru lulus dari UPH College dan akan melanjutkan kuliahnya di Finland tahun depan. Lalu kemudian ada Miss Denny, guru musik RSI, RSS dari kelas 1 sampai 8, ada Miss Dewi sebagai guru matematika, fisika, dan biologi kelas 7 dan 8. Lalu ada Miss Santi, guru art RSI dan RSS kelas 1 sampai 8, dan ditutup dengan Lausia Yulia sebagai guru Mandarin kelas 1 sampai kelas 8. Baik Bapak Ibu, saya akan stop recording ini, lalu kita lanjutkan memulai recording yang baru untuk penjelasan